Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami, yaitu hubungan keuangan pusat dan daerah. Baik, adapun nama-nama kelompok 7 dari kelompok kami yaitu Rahmawati El Haikuru Pundah, saya sendiri M. Ardiansyah Farsali, dan Nur Haidah. Baik, saya membaca materi pertama, yaitu pengertian hubungan keuangan pusat daerah. Mengacu pada beberapa penjelasan terdahulu, dapat diungkap bahwa hubungan keuangan pusat daerah adalah salah satu aspek dari hubungan keuangan yang terjadi karena adanya pembagian kewenangan dan fungsi di antara tingkat pemerintah sebagai perwujudan dan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah menurut Kenneth J. David 1988. Hubungan keuangan pusat daerah menyangkut pembagian tanggung jawab untuk melaksanakan sumber penerimaan untuk menutup pengeluaran sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan itu. Lanjut, tujuan hubungan keuangan pusat daerah. Secara umum, tujuan hubungan keuangan pusat daerah adalah untuk memberi kemampuan fiskal yang memadai kepada pemerintah daerah. Umumnya kemampuan fiskal daerah yaitu rendah yang dibandingkan dengan kebutuhan untuk membiayai harus ditanggung untuk menyelenggara pemerintah, pembina masyarakat dan melaksanakan pembangunan. Untuk agar pelaksanaan pembangunan di daerah dapat terlaksana secara efektif, efisien dan merata, maka perlu diciptakan satu pola bantuan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang secara khusus tujuannya sebagai berikut. A. Distribusi yang rasional di antara berbagai tingkat pemerintah dalam pemungutan keuangan. Dari pengeluaran keuangan itu dapat menjamin penyerahan kewenangan pemerintah atas sumber daya keuangan konsisten dengan perlimpahan tanggung jawab yang penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. B. Sistem hubungan keuangan pemerintah pusat daerah tersebut menjanjikan suatu pembagian yang memadai dari sumber daya keuangan secara keseluruhan bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. C. Sistem hubungan keuangan tersebut seharusnya atau sejauh mungkin mendistribusi pengeluaran pemerintah secara merata di antara daerah. D. Pajak retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah seharusnya sejalan dengan distribusi beban pengeluaran pemerintah atas masyarakat. Lanjut di materi ketiga yang dibacakan oleh Nur Wahidah. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hubungan keuangan pusat dan daerah. Adapun prinsip-prinsip hubungan keuangan pusat dan daerah yaitu yang pertama, money follow function, yang artinya penyerahan kewenangan yang dilakukan terlebih dahulu kepada daerah baru diikuti dengan sumber keuangannya. Yang kedua yaitu fungsi follow money, yang berarti kewenangan pemerintah daerah menyesuaikan dengan sumber keuangan yang diserahkan kepada daerah. Dan yang terakhir yaitu hybrid, yang merupakan gabungan antara keduanya. Materi selanjutnya yaitu hubungan keuangan pemerintah daerah dan pusat. Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, di mana otonomi daerah dilakukan atau dijalankan seluas-luasnya dalam kerangka negara kesatuan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah kecuali urusan yang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersebut baik dalam bentuk asas otonomi daerah maupun tugas pembantuan harus diikuti dengan pembagian sumber daya termasuk keuangan. Pembagian keuangan inilah yang membentuk hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sejalan dengan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat
dan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dilakukan secara terinci atau menurut doktrin ultra vires, yaitu urusan pemerintahan konkuren yang dibagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Dasar dari pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren ini adalah menggunakan asas otonomi daerah. Lanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada era revolusi. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang dibingkai dalam hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian direalisasikan dalam pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Implikasi dari hubungan ini terjadilah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah di pusat maupun di daerah harus disertai dengan sejumlah pendanaan untuk penyelenggaraannya. Oleh karena itu, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pembagian urusan pemerintahan dan mengantisipasi ketersediaan dana pada penyelenggaraan pemerintahan ini, maka harus diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien. Di antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah mencakup 3 hal, yaitu 1. Perimbangan keuangan subsistem pembagian wewenang. 2. Desentralisasi, fiskal memperhatikan stabilitas dan keseimbangan. 3. Menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Itulah dari pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup mengucapkan Nasrul minallahi wa fatul karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.